senang sekali pada minggu hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah. Nah, kalau dilihat ada sesuatu yang berbeda nih bersama Lause hari ini. Apa ya yang beda ya? Siapa bisa nebak? Kita bersama Lause baru yaitu Lause Leni. Dan bersama anak sekolah minggu Intan. Halo semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama bernyanyi, memuji nama Tuhan, bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan I love you Jesus. Semangat ya semuanya. Semuanya pakai gerakan ya nyanyinya ya. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Teman-teman, mari kita berdoa, bersyukur sama Tuhan. Ayo bersama-sama kita lipat tangan dan tutup mata. Ikutin Lause ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah berkumpul bersama. Hari ini kami sudah kumpul bersama untuk memuji dan memuliakan namamu. Tuhan berikan kami hati yang tenang dan mau mendengar dan juga mau memujimu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kasihnya Tuhan Yesus itu sungguh indah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus berikan kita kesehatan yang baik, mama papa kita dijaga, dipelihara. Kita masih bisa bersekolah minggu walaupun hanya lewat online. Nah, adik-adik, kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ayo sama-sama berdiri ya semuanya. Ikutin gerakan Lause. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
adik-adik kita mau duduk yang rapi, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan, firman Tuhan ku dengar. Biarlah kita boleh bersungguh-sungguh menaikkan pujian ini dan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Nah, selamat mendengarkan firman Tuhan semuanya. Sampai ketemu lagi. Halo Wonder Kids, selamat hari Minggu. Senang sekali Lause Tuti kembali bersama dengan adik-adik di rumah untuk dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Kami senang bisa kembali sekolah Minggu dan sebentar lagi kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong ya supaya kami mengerti dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, kalau kita ingat lagi minggu-minggu lalu semua ceritanya tentang apa? Tentang mengasihi Tuhan. Nah, hari ini ceritanya tentang mengasihi Tuhan lagi, tapi dengan kisah dan contoh yang lain. Apa itu? Yuk kita sama-sama lihat ceritanya berikut ini. Pada suatu hari ada seorang anak perempuan yang masih kecil, umurnya seperti Wonder Kids di rumah, masih sekolah minggu juga. Tapi anak itu mukanya kucel, mukanya banyak item-itemnya, bekas keringat, ada dakinya, kemudian ada bekas iler di sini waktu bobo. Kemudian ada iler di sini tapi nggak bisa bersihin lagi dengan air. Mukanya, kucel, mukanya nggak sebagus, nggak sebersih adik-adik di rumah. Kenapa? Karena dia jarang mandi. Rambutnya juga acak-acakan. Rambutnya itu jarang disisir. Wah, kenapa ya anak seperti itu nggak mau sisiran? Padahal kalau sekolah minggu kan dia udah besar, dia udah bisa jaga diri sendiri. Adik-adik, dia wajahnya kucel, dia nggak sisiran, bajunya juga udah jelek, jarang diganti. Itu bukan karena dia malas,
mandi. Tapi karena dia orang miskin, orang yang gak punya, papa mamanya gak punya uang untuk beliin baju ganti. Di rumah jarang ada air, jadi sayang kalau buat mandi, mending buat minum. Di rumah juga gak ada kaca, gak ada sisir, jadi jarang sisiran. Wah, kasihan sekali ya anak perempuan ini. Tapi suatu kali dia senang sekali. Kenapa ya? Karena dia mau pergi ke satu tempat. Kemana itu? Yuk kita lihat. Nih, anak perempuan itu mau pergi ke gereja. Dia mau ke sekolah minggu. Waktu itu belum ada corona, belum ada sakit virus seperti sekarang ini. Jadi setiap hari Minggu dia senang sekali karena dia akan ketemu lause-lausenya, dia akan ketemu dengan teman-temannya. Dia semangat sekali, dia lari-lari mau pergi ke gereja untuk sekolah minggu. Tapi wajahnya yang tadi senang berubah jadi sedih. Kenapa ya? Ternyata gerejanya itu kecil. Jadi semua orang gak muat kalau masuk ke gereja itu. Anak sekolah minggunya banyak. Lihat, ada yang jalan, ada yang lari-lari mau ke gereja. Jadi karena gerejanya kecil, anak sekolah minggu gak muat semua ke situ. Anak perempuan ini berdiri di dekat pintu gereja dan dia lihat, udah penuh. Lalu ada seorang guru sekolah minggu tanya, "Oh, kamu mau ngapain ke sini?" "Aku mau sekolah minggu." Sepertinya anak ini belum mandi ya. Oke. Hari ini sekolah minggu penuh. Jadi kapan-kapan aja ya kamu datang ke sini. Dia tambah sedih karena guru sekolah minggunya bilang begitu. Tapi semua kesedihannya berubah jadi sukacita dan senang kembali. Karena ada seorang pastor dari gereja itu datang kepada anak kecil ini dan menawarkan untuk masuk ke sekolah minggu. Ternyata masih ada tempat adik-adik. Wah, pastor ini memegang tangan anak kecil itu lalu dibawa masuk ke sekolah minggu. Dia senang sekali. Dia bisa bernyanyi, dia bisa dengar cerita firman Tuhan, ketemu teman-teman. Dia senang sekali hari itu karena pastor itu membantunya untuk masuk ke sekolah minggu. Si anak kecil itu pulang ke rumah, lalu malamnya waktu dia bobo, dia tarik selimutnya, lalu dia mikir begini, "Wah, senang sekali hari ini aku bisa ke sekolah minggu. Aku bisa masuk ke sekolah minggu karena ada pastor yang bantu aku." Tapi kalau gerejanya kecil, itu berarti banyak teman-teman juga yang gak bisa masuk ke sekolah minggu. Kasian ya. Mereka kalau gak bisa masuk ke gereja, berarti mereka gak dengar cerita firman Tuhan.
mereka nggak bisa memuji Tuhan. Wah, aku kasihan sekali sama teman-temanku. Coba ya, kalau misalnya gerejaku besar, pasti semua anak bisa sekolah minggu. Tapi bagaimana caranya ya? Tuhan, tolong, bagaimana caranya supaya gereja itu jadi besar? Kasihan teman-teman yang lain, Tuhan. Si anak kecil itu mikir kasihan sama teman-temannya yang lain. Wah, jadi apa yang dia lakukan adik-adik? Karena anak kecil itu kasihan dengan teman-teman yang lain, dia rindu gerejanya itu gereja yang besar, nggak lagi kecil. Wah, apa yang dia lakukan adik-adik? Nih, kita lihat ya. Dia ambil celengannya, jadi tiap dapat uang dia tabung ke celengan itu supaya apa ya, nanti dia mau kasih persembahan ke gereja. Tiap dapat uang dia tabung ke celengan itu sampai celengannya penuh. Wah, hebat sekali ya. Baik sekali ya anak kecil ini mikirin bagaimana teman-temannya bisa memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan di sekolah minggu. Nah, pada suatu hari adik-adik, anak kecil ini sakit. Waduh, dia sakit, dia nggak bisa datang ke sekolah minggu. Sakitnya parah sekali. Orang tuanya nggak punya uang untuk bawa dia ke rumah sakit, nggak punya kendaraan juga, rumah sakitnya jauh. Aduh, dia kasihan sekali, dia sakit parah. Sampai dia tidak tertolong lagi dan dia pun mati. Dia mati, orang tuanya datang ke pastor tadi yang bawa dia ke gereja. Lalu pastor ini datang ke rumahnya. Wah, dia sedih sekali karena anak kecil yang dia bawa masuk ke gereja untuk sekolah minggu, yang cinta Tuhan, yang sayang Tuhan, yang semangat sekali waktu sekolah minggu, ternyata dia sudah mati. Wah, pastor ini sedih sekali. Lalu orang tua anak kecil ini kasih sesuatu kepada pastor itu. Apa itu yang dikasih? Orang tua anak kecil itu kasih uang yang tadi dikumpulin anak kecil itu. Lalu ada surat di bawah bantalnya. Wah, isinya apa ya? Kita lihat. Waktu pastor itu membaca suratnya, ternyata anak kecil itu menuliskan kalau dia rindu teman-temannya yang lain itu masuk ke gereja untuk sekolah minggu. Jadi dia menabung uang setiap hari yang dia dapatkan, dan jumlah uang yang dia tabung sampai dia mati adalah 57 sen. Wah, itu berapa ya, Lose? Nah, 57 sen itu sebenarnya angka yang kecil sekali. Masih jauh dari banyak. Tapi dia kumpulkan itu, dia kepingin supaya gerejanya dibangun jadi gereja yang besar dan semua anak bisa sekolah minggu. Wah, membaca itu, kemudian pastornya sedih. Tapi dia terharu dan dia senang sekali karena ada seorang anak yang cinta Tuhan dan mau memikirkan bagaimana supaya teman-temannya yang lain itu bisa sekolah minggu. Lalu pastor ini pergi ke gerejanya
dan dia kasih tahu semua sama orang-orang di gereja, jemaat, tentang kerinduan anak kecil itu untuk membangun gereja. Wah, orang yang dengar juga terharu. Mereka sedih, tapi mereka juga bersuka cita karena ada anak kecil yang cinta Tuhan dan mau mendirikan gereja yang besar. Orang-orang yang mendengar kisah itu lalu mereka juga kasih uang persembahan. Mereka kumpulkan uang, lalu waktu uangnya sudah banyak, maka mereka mendirikan gereja yang lebih besar. Dan jangan takut, jangan khawatir, semua anak nggak ada lagi yang di luar waktu sekolah minggu. Mereka semua bisa masuk ke gereja untuk bersekolah minggu. Adik-adik, hari ini ceritanya betul-betul menyentuh hati ya. Seorang anak kecil, sekalipun dia miskin, gak punya apa-apa, wajahnya kucel kayak tadi tuh Lause, tapi dia mengasihi Tuhan. Dia kepingin semua teman-teman yang lain juga bisa tetap beribadah di sekolah minggu. Sampai dia nabung, walaupun cuma sedikit, tapi Tuhan tahu hatinya dan Tuhan pakai dia untuk bisa kemudian jadi berkat dan cita-citanya juga tercapai. Gerejanya dibangun jadi lebih besar dan semua orang bisa beribadah, anak-anak dan teman-temannya juga bisa ke sekolah minggu. Kita juga mau ya seperti itu. Kita mau sayang sama Tuhan, kita mau cinta sama Tuhan dengan cara apa? Kita juga mau tetap setia ibadah sekolah minggu. Sekalipun kita nggak bisa ke gereja, tapi setiap hari minggu kita udah mau siap. Kita udah mandi, kita udah siapin Alkitab, kita nggak mau lagi ganggu teman. Semua udah beres, semua udah siap mau sekolah minggu, mau memuji Tuhan dan mau dengar firman Tuhan. Itu tandanya kita sayang sama Tuhan. Dan jangan lupa, kita juga bisa tetap kasih persembahan dan adik-adik bisa titip ya sama papa mama. Dan kita juga bisa sayang sama orang lain. Itu juga bukti kita mengasihi Tuhan. Seperti anak kecil tadi, dia mikirin teman-temannya bagaimana supaya sekolah minggu. Nah, adik-adik banyak ya yang bisa kita lakukan supaya kita tetap cinta Tuhan. Nah, sekian dulu ya sekolah minggu kita hari ini, ceritanya, dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Dan kita mau berdoa dulu yuk sebelum kita selesai sekolah minggu. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar lagi bagaimana supaya kami sayang sama Tuhan, cinta sama Tuhan melalui kisah anak kecil yang miskin, tapi dia mau menabung karena dia mau kepingin teman-temannya bisa beribadah sekolah minggu di gereja yang lebih besar dan tidak ada lagi anak-anak yang menunggu di luar gereja. Tuhan, hari ini kami juga mau belajar cinta Tuhan, sayang sama Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa ke gereja untuk sekolah minggu, tapi kami mau siap beribadah di sekolah minggu sekalipun hanya melalui online saja. Tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan, memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan. Kami juga mau tetap belajar kasih persembahan. Kami juga mau tetap mengasihi dan sayang sama orang lain, sama teman-teman. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekian dulu sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa minggu depan tetap ada sekolah minggu. Jadi semua udah siap ya sekolah minggu mau ibadah sama Tuhan. Oke, tetap jaga kesehatan dan bye-bye. Sampai ketemu.